Selamat datang kepada seluruh jemaat dan simpatisan di Kebaktian Streaming GKI Denpasar. Jika saudara memerlukan informasi kegiatan pelayanan GKI Denpasar, silakan menghubungi kantor Sekretariat Gereja di nomor 0361 264 508. Juga dapat melalui website GKI Denpasar www.gki-denpasar.org atau lewat warta digital yang dikirimkan melalui WhatsApp. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mendaftarkan nama dan nomor WA-nya di link yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Berikut warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kebaktian umum hari ini akan dilayani oleh Penatua Maureen Christine dengan tema keluarga yang saling membangun. Jadwal pelayanan konsultasi Pendeta Yoel Ang, dikarenakan kondisi saat ini, maka bagi jemaat dan simpatisan yang ingin mendapatkan pelayanan pastoral dapat menghubungi Pendeta Yoel Ang secara online di nomor 082 366 446 633. Terima kasih. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan kebaktian streaming dapat melalui 1. Memasukkan ke kotak persembahan di sekretariat gereja. 2. Transfer ke rekening GKI Denpasar. Yang ketiga, jika menggunakan QRIS, bisa melalui OVO, GoPay, Dana, atau yang lainnya. Selanjutnya, Gerakan Kemanusiaan GKI Denpasar Tanggap COVID-19 masih terus melakukan kegiatan berbagi kasih. Bagi jemaat dan simpatisan yang ingin berpartisipasi, membantu, ataupun yang membutuhkan bantuan, dapat menghubungi Majelis Bidang Kespel dengan Penatua Dapa D. Dokubani di nomor HP 0818 637848 atau dengan Penatua Niwayan Sudiani di nomor HP 0812 3965 0018. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara yang telah turut serta dalam kebaktian streaming GKI Denpasar. Selamat beribadah.
Saudaraku, mari kita memulai kebaktian di hari ini dengan mendasari bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sahabat-sahabat Kristus, tema kebaktian untuk penutupan bulan keluarga GKI Denpasar hari ini adalah keluarga yang saling membangun. Saudaraku, melalui tema ini kita akan berefleksi bersama. Sudahkah kita menjadi keluarga yang saling membangun? Atau jangan-jangan kita justru menjadi keluarga yang saling menjatuhkan? Saudaraku, nats untuk tema ini diambil dari Galatia pasal 5 ayat 14-15. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.
Saudaraku, mari bersama kita bersatu hati dalam doa pengakuan dosa. Kita berdoa. Tuhan, dalam relasi kami dengan orang lain, kami sadari relasi kami tidak selalu berjalan dengan baik. Terkadang kami tidak sejalan, terkadang kami menolak kehadiran orang lain, dan bahkan perpecahan kecil kami biarkan hingga membuat relasi kami semakin berjarak. Jika saat ini kami merenungkan apa yang Engkau lakukan untuk kehidupan kami, Tuhan, kami begitu malu dan naif, karena kami lebih sering mementingkan diri kami ketimbang orang lain. Kami lebih sering membangun diri kami ketimbang saling membangun. Kami bukannya menjadi keluarga dan teman perjalanan yang baik. Kami justru menjadi keluarga dan teman perjalanan yang menjatuhkan dan meninggalkan. Ampuni kami, Tuhan. Kami ingin mengubah diri kami. Kami ingin mengubah mindset kami. Kami ingin punya relasi yang saling membangun satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan mengampuni kami semua. Dan Tuhan pula menganugerahkan setiap kami imun hati yang kebal, dan kami pun bisa menjadi vaksin untuk orang-orang sekitar kami, sehingga kami bisa sama-sama saling membangun dan menguatkan. Tuhan, ini permohonan ampun kami. Kiranya Tuhan mengampuni dan berkenan menolong kami. Amin.
Saudaraku, kini terimalah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudaraku, mari sebelum kita menerima firman Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau terus takut dan bimbang, sebab kami punya Tuhan dan mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Teguhkanlah kami Tuhan dengan firman-Mu, peganglah kehidupan kami dengan penyertaan-Mu, agar hidup kami dibangun dalam Tuhan, dan kami pun dapat saling membangun dengan keluarga dan dengan sesama kami. Berfirmanlah ya Tuhan, dan tolong urapi kami dengan hikmat dan pengertian-Mu. Di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan pada hari ini diambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Matius pasal 21 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Berbunyi demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita
katakan dari sorga, Ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?" Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudaraku, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, membacanya, dan yang melakukannya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, pernahkah Anda melihat sekumpulan kepiting yang tertangkap oleh nelayan dan diletakkan di dalam sebuah ember? Seberapapun banyaknya kepiting yang dimasukkan di dalam ember tersebut, ember yang tidak tertutup itu tidak membuat nelayan khawatir jika kepiting-kepiting tangkapannya akan kabur dan kembali ke laut. Mengapa, saudara? Padahal di dalam ember, masing-masing kepiting berusaha untuk meloloskan diri kembali ke laut. Tetapi nyatanya, saudaraku, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil untuk melakukannya. Mengapa? Karena ternyata, saudara, jika ada satu kepiting yang hampir meraih bibir ember dan hampir lolos, kepiting yang lain akan berusaha menyapitnya dan menariknya kembali agar terjatuh di dalam ember. Dan saudara, hal itu begitu seterusnya yang dilakukan oleh semua kepiting. Jika ada temannya yang hampir lolos, maka mereka akan saling menyapit dan menjatuhkan satu dengan yang lain. Maka dari itu, saudaraku, tidak ada yang berhasil lolos dari ember nelayan itu. Karena apa? Karena ternyata mereka tidak saling membangun, tapi mereka justru saling menjatuhkan sesamanya. Saudaraku yang terkasih, apakah kita dalam kehidupan bersama dengan orang lain atau bersama dengan keluarga kita juga sama seperti kepiting dalam cerita tadi? Apakah kita saling menjatuhkan atau justru kita saling membangun satu dengan yang lainnya? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Matius 21 ayat 23 dan seterusnya, diceritakan para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, yaitu para pemuka agama Yahudi, mereka datang dan kemudian bertanya kepada Yesus yang saat itu sedang mengajar di Bait Allah. Pertanyaan mereka, saudara, dalam bacaan setidaknya ada 2 hal.
Mereka bertanya, kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Atau pertanyaan yang kedua juga adalah, siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Saudara, dua pertanyaan ini mungkin kita dengar, pertanyaan biasa, pertanyaan sederhana. Seakan pertanyaan ini adalah pertanyaan kepo doang, pertanyaan pingin tahu aja. Karena saudara, para imam dan para tua-tua ini tentu penasaran. Yesus yang selama ini berkarya, Yesus yang selama ini melakukan hal-hal spektakuler, dia pakai kuasa apa? Siapa yang memberikan kuasa itu? Namun saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di balik pertanyaan dari para pemuka agama ini, nampaknya memang pertanyaan ini sederhana. Tapi ternyata saudara, pertanyaan-pertanyaan ini punya maksud. Saudaraku, kita tahu bahwa para imam kepala dan juga tua-tua bangsa Yahudi pada masa itu sangat tidak menyukai Yesus. Karena kehadiran Yesus membuat banyak orang Yahudi lebih mendengarkan Yesus ketimbang mereka. Yesus lebih cepat viral, followernya banyak ketimbang mereka. Dan bahkan saudara, ketika ada persoalan dalam kehidupan, dalam keagamaan masyarakat Yahudi, kalau dulu sebelum Yesus ada, masyarakat akan cari para pemuka agama ini. Tetapi ketika Yesus sudah ada di tengah-tengah mereka, mereka lebih banyak berlari dan mengikuti Yesus ketimbang cari para pemuka agama. Bahkan saudara, Yesus bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh para pemuka agama. Seperti Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa mengusir roh jahat, bahkan Yesus bisa melakukan mujizat lainnya. Namun saudaraku, kebisaan Yesus ini seharusnya membuat para pemuka agama ini terbangun pelayanan mereka. Mereka lebih maju, mereka lebih mendarat. Bukan hanya teori di dalam bait Allah, bukan hanya memahami firman Tuhan, tetapi ada aksi dari Tuhan yang bisa mereka rasakan dan alami melalui karya Yesus. Tapi alih-alih menjadikan Yesus sebagai rekan, menjadikan Yesus sebagai seseorang yang saling membangun, ternyata pada masa itu saudaraku, para pemuka agama ini menganggap Yesus justru sebagai ancaman. Oleh karena itu saudara, berkali-kali, bukan hanya dalam bacaan hari ini, berkali-kali mereka berupaya dengan berbagai cara, dengan berbagai dalih, mereka menanyakan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya sederhana, tetapi ternyata mematikan. Karena kalau Yesus saudara sampai salah menjawab, itu akan menjadi kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Apalagi saudara, mereka itu kalau bertanya, mereka jarang bertanya secara face to face, pribadi dengan Yesus saja. Kalau kita lihat dalam beberapa kisah ketika para pemuka agama berupaya menanyakan pertanyaan kepada Yesus, mereka selalu bertanya di tempat yang ramai. Bahkan bacaan juga mencatat, mereka bertanya ketika Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dan bait Allah tentu adalah tempat yang ramai, banyak orang. Dan itu pun dengan tujuan, supaya ketika Yesus salah menjawab, banyak orang tidak akan mendengarkan Yesus lagi. Ketika Yesus salah menjawab, banyak orang akan membenci Yesus. Ketika Yesus salah menjawab, maka masyarakat Yahudi akan kembali mendengarkan, mencari para pemuka agama ketimbang Yesus. Jadi saudaraku, kita melihat ada begitu banyak upaya yang dilakukan. Dua pertanyaan ini ternyata dua pertanyaan yang untuk menjatuhkan, punya maksud, punya motif. Namun saudaraku yang terkasih, ketika mereka bertanya demikian, Yesus bukannya nggak ngereken, Yesus bukannya tidak peduli. Bacaan mencatat, Yesus justru menjawab mereka dengan pertanyaan pula. Buat saya saudara, ini cara Yesus yang sangat cerdik.
Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Dan bahkan saudara, pertanyaan Yesus ini dipakaikan dengan syarat juga. Bahwa jika mereka bisa jawab, Yesus akan menjawab pula pertanyaan mereka. Tapi jika mereka tidak bisa jawab, maka Yesus juga tidak akan menjawab pertanyaan mereka. Saudara, pertanyaan Yesus kalau mau dibilang sederhana juga. Yesus cuma nanya, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Dan saudara, pertanyaan Yesus ini kalau mau terdengar itu sederhana, bukan? Mereka kan tinggal jawab, sorga atau dari manusia. Tapi ternyata saudara, pertanyaan Yesus ini nampaknya juga mematikan. Mengapa? Karena kalau mereka sampai salah menjawab di situ, itu akan berdampak pada respon orang banyak terhadap mereka. Saudara, misalnya kalau mereka jawab, oh baptisan Yohanes itu dari sorga, berarti saudara secara tidak langsung atau bahkan secara langsung mereka akan akui bahwa bukan hanya baptisan tapi juga ajaran Yohanes itu berasal dari Allah, berasal dari sorga. Tapi saudara, dalam praktek sehari-hari, para pemuka agama ini tidak mau menerima dan melakukan apa yang menjadi ajaran Yohanes. Mereka tidak mau dibaptis. Maka saudara, kalau misalnya mereka bilang itu dari sorga, berarti itu kan dari Allah. Dan kalau dalam praktek sehari-hari orang banyak bilang dan lihat mereka tidak melakukan itu, berarti mereka sedang menolak perintah Allah. Mereka para pemuka yang sedang melakukan pelanggaran yang besar. Karena mereka mengakui baptisan Yohanes ini bukan baptisan dari seorang yang menyuruh, tetapi dari sorga, dari Allah. Tapi prakteknya mereka tidak lakukan. Dan bahkan saudara, kalau mereka bilang baptisan Yohanes itu dari sorga, saudara perlu tahu bahwa pengakuan itu jika diakui, mereka juga harusnya menerima Yesus. Karena apa saudara? Karena bukan hanya baptisan ya, tetapi ketika Yohanes mengajar, Yohanes ini saudara dalam Yohanes 1 ayat 6-7 diutus Allah bukan hanya sebagai pembaptis, tapi diutus Allah sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Artinya apa saudara? Artinya bukan hanya melalui baptisan, tetapi melalui pengajaran Yohanes, semua orang jadi tahu bahwa Yesus itu utusan Tuhan. Dan kalau mereka mengakui itu dari sorga, ya harusnya mereka menerima keberadaan Yesus. Tapi faktanya kan mereka tidak menyukai kehadiran Yesus. Nah ini kalau mereka jawabnya sorga saudara. Tapi kalau mereka jawabnya dari manusia, saudara mereka takut pada orang banyak saat itu. Sebab ternyata dikatakan semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Dan saudara, nabi itu sejak perjanjian lama selalu dianggap sebagai orang yang dipilih oleh Allah. Sebagai orang yang membawa pesan dari Allah. Saudara bisa bayangkan kalau para pemuka agama ini katakan baptisan Yohanes Pembaptis ini dari manusia, berarti saudara mereka menolak Yohanes sebagai nabi. Yohanes bawa baptisan atas nama dirinya sebagai manusia. Padahal nabi dalam kacamata perjanjian lama kita pahami sebagai wakilnya Allah, bukan? Maka dari itu saudara, kita melihat bahwa entah jawaban mereka yang mana, sebenarnya mereka sedang diarahkan oleh Yesus untuk mengakui keberadaan Yesus. Yang saat itu mereka tolak. Yang saat itu dengan pertanyaan-pertanyaan mereka sedang menjatuhkan Yesus. Yang saat itu kehadirannya tidak diterima oleh para pemuka agama. Hingga akhirnya saudara setelah mereka menimbang-nimbang di antara dua jawaban ini, akhirnya mereka katakan mereka tidak tahu jawabannya. Kenapa? Karena ya pastinya kemungkinan jawaban sorga ataupun jawaban manusia itu bisa membahayakan status mereka, bisa menjatuhkan mereka.
Nah saudara, oleh karena itu ketika mereka tidak tahu jawabannya, Yesus pun tidak wajib, bukan dengan syarat Yesus yang awal, tidak wajib Yesus untuk menjawab pertanyaan mereka. Saudaraku yang terkasih, dialog yang sederhana antara Yesus dan para pemuka agama ini, kita lihat bukan sebagai cara Yesus untuk membalas para pemuka agama. Bukan juga cara Yesus untuk menjatuhkan mereka di depan halayak ramai. Tapi saudara, ada pesan tersirat ketika Yesus ditanya dan Yesus balik bertanya kepada mereka. Dan mereka tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus. Saudara, pesan tersirat yang Yesus mau sampaikan dalam bacaan ini adalah, kalau kamu berusaha untuk menjatuhkan orang lain, kamu mencari celah untuk mencari-cari kesalahan orang lain, justru kamu sendiri yang sedang menjatuhkan dirimu. Kamu sendiri yang menunjukkan karaktermu yang buruk. Kamu sendiri yang mempermalukan dirimu. Dan bahkan kamu sendiri yang membuat damai sejahteramu hilang darimu. Karena apa? Karena mereka hanya berusaha untuk menjatuhkan orang lain. Mereka hanya berusaha untuk mencari kesalahan orang lain. Dan dalam ini, kasus ini dalam diri Yesus. Dan saudara, mereka tidak menemukan apa-apa, bukan? Dan oleh karena itu saudara, Yesus sedang mengajar. Kalau kamu hanya berusaha cari kesalahan orang, kalau kamu hanya berusaha untuk menjatuhkan orang di depan banyak orang, kamu justru merugikan dirimu sendiri. Kamu justru sedang menjatuhkan dirimu sendiri. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh para pemuka agama ini kalau mau diibaratkan sama seperti kepiting dalam cerita di awal tadi. Bukannya membangun orang lain, tetapi justru menjatuhkan yang lain. Dan kalau kamu tidak bisa membangun yang lain, setidaknya saudara, jangan menjatuhkan yang lain. Karena dengan menjatuhkan orang lain, itu juga menjatuhkan dirimu sendiri. Tetapi ketika kamu membangun orang lain, kamu juga sedang membangun dirimu juga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dari kisah ini kita belajar. Saudara, setidaknya ada 2 poin besar. Yang pertama, sebaik apapun kamu berusaha, selalu ada orang lain yang berusaha untuk menjatuhkanmu. Sebaik apapun kamu berusaha, selalu ada orang lain yang berusaha juga untuk menjatuhkanmu. Mungkin saudara, mereka menjatuhkanmu, menjatuhkan kita dengan mencari-cari kesalahan kita. Karena saudara, konon katanya mencari-cari kesalahan orang lain itu lebih mudah. Menjatuhkan orang lain itu lebih menyenangkan. Dan tokoh Alkitab terbesar, Yesus, dia juga demikian saudara. Dia berusaha berkarya dengan maha hebat, maha kuasa, tapi bahkan seorang Yesus pun dalam bacaan diceritakan sedang diupayakan untuk dijatuhkan. Saudaraku, ketika Yesus bahkan mengalami proses dijatuhkan oleh orang lain, saudara, Yesus juga mau mengajarkan kepada kita semua, ketika kondisi kita sedang dijatuhkan oleh orang lain, pesan yang kedua adalah Yesus mau supaya jangan balas menjatuhkan. Karena kalau kita dijatuhkan, kita balas menjatuhkan, saudara, akhirnya yang terjadi kita saling menjatuhkan. Yang terjadi kita malah terjebak dalam lingkaran setan. Menjatuhkan, dan saling menjatuhkan. Siapa yang menang? Gak ada yang menang saudara. Ketika kita terus sama-sama saling menjatuhkan, yang ada saudara kita saling merugikan, yang ada kita saling menyakiti, yang ada kita saling melukai. Dan saudaraku, kadang kita lakukan saling menjatuhkan itu di dalam keluarga kita. Ketika suami dijatuhkan oleh istri, mungkin dengan perkataan,
Mungkin dengan cari-cari kesalahan, mengingat-ingat salahnya suami di masa lalu, lalu diungkit-ungkit. Saudara, terkadang jadi suami juga gak terima. Karena apa? Karena mana enak berada di posisi selalu disalahkan, selalu dijatuhkan. Walaupun katanya wanita itu selalu benar. Tapi laki-laki kan juga gak mau selalu disalahkan, saudara. Suami juga tidak mau selalu disalahkan. Wanita ingin dimengerti, tapi suami juga harus dimengerti. Nah, tetapi saudara, ketika istri seringkali menjatuhkan suami, ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang tanpa disadari suami membalas, menjatuhkan istri. Bisa jadi dengan melakukan hal yang sama, cari-cari kesalahan istri, melukai istri dengan perkataan, dan seterusnya. Tapi saudara, ingatlah, ketika komunikasi yang terjadi di antara suami dan istri ini hanya terus saling menyalahkan, cari-cari kesalahan. Saudara, ingatlah bahwa kita sedang melukai satu dengan yang lain. Kita bukan saling membangun. Dan hati-hati saudara, kita sedang memadamkan cinta dalam relasi dengan pasangan kita. Saudaraku, apa bisa juga kadang ketika kita sebagai orang tua, kita juga sering menjatuhkan anak-anak kita. Kita mempermalukan anak-anak kita, membanding-bandingkan mereka dengan anak-anak orang lain, atau bahkan membandingkan si adik dengan si kakak. Saudara, percayalah, itu gak enak Bapak Ibu. Dibanding-bandingkan dengan orang lain, dijatuhkan, itu gak enak saudara. Dan saudara, berhati-hatilah jika kita menjadi orang tua yang menjatuhkan anak-anak kita. Karena apa? Karena anak bisa jadi membalas dengan tidak menghormati orang tua. Anak bisa jadi tidak mau mendengarkan orang tua. Anak bisa jadi juga memendam luka dari kecil. Dan itu membuat krisis kepercayaan bagi mereka. Karena apa saudara? Karena keluarga, orang tua, orang yang paling dekat harusnya bisa membangun trust, kepercayaan mereka. Tapi justru malah merusak, melukai, dan menjatuhkan mereka. Oleh karena itu saudaraku, pesan firman Tuhan ini bagi kita semua sebagai keluarga. Biarlah kita belajar untuk jangan menjatuhkan orang lain. Jangan mencari-cari kesalahan pasangan kita atau orang tua kita atau saudara kita. Jangan cari saudara. Karena apa? Karena setiap orang punya kesalahan. Setiap orang punya kekurangan. Setiap orang gak sempurna. Tapi belajarlah saudara, bukan temukan kesalahan, tapi temukanlah kebaikan-kebaikan mereka di dalam kehidupan kita. Dan saudara, ingatlah, ketika kita menemukan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan, biarlah kebaikan-kebaikan mereka boleh menjadi energi bagi kita semua untuk terus saling membangun, saling mengingatkan, saling menopang sebagai keluarga Allah. Kiranya Tuhan menolong setiap kita supaya di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing, kita bukan hanya saling mengasihi, tapi kita juga mendasari kasih dalam kehidupan keluarga kita dengan bertahan dan membangun keluarga kita dengan baik. Biarlah keluarga kita boleh terbangun bukan karena upaya kita semata, tapi biarlah keluarga kita boleh terbangun karena cinta Tuhan di dalamnya. Tuhan mengasihi kita semua. Amin.
Makasih. Iya, sama-sama. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Allah Sang Khalik semesta alam, terima kasih Tuhan atas setiap berkat yang boleh kami terima hingga saat ini. Saat ini Tuhan, kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pemerintah pusat sampai dengan daerah. Tuhan, Engkau kiranya pimpin dan mampukan mereka dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Engkau juga kiranya mampukan kami, warga masyarakat, untuk boleh ambil bagian dalam memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini dengan menaati himbauan pemerintah dalam tatanan normal baru ini. Untuk tim medis Tuhan, kami berdoa juga para satgas dan relawan yang terus melayani dan menangani pandemi ini, kiranya Engkau terus mendorong, menopang, menguatkan semangat mereka, menjaga kesehatan mereka, bahkan Engkau kiranya penuhi juga dengan kebutuhan-kebutuhan APD dan alat-alat pendukung yang mereka perlukan. Demikian juga untuk setiap orang yang terpapar dengan virus ini, baik yang dalam perawatan di rumah sakit maupun harus isolasi di rumah mereka masing-masing, kiranya Engkau berkenan segera pulihkan mereka. Berkati juga kiranya upaya para ilmuwan dan para peneliti untuk mampu menciptakan obat dan vaksin untuk penangkal virus ini, untuk boleh kami bersama-sama pakai untuk memutus virus COVID-19 ini. Ya Bapa, berkati dan mampukan gereja-gereja untuk dapat terlibat aktif dalam mengambil bagian dalam penanganan virus ini. Bapa, Engkau tahu bahwa dampak dari pandemi COVID-19 ini membuat perekonomian lokal, bahkan sampai global, melemah. Banyak tenaga kerja yang terdampak dan kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Tuhan, kiranya Engkau tidak meninggalkan mereka. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk tetap tegar dan terus berpengharapan dalam Engkau. Kami percaya Engkau akan campur tangan dalam memulihkan ekonomi dunia dan lokal ini. Ya Tuhan, berdoa juga untuk jemaat yang saat ini masih dalam proses pemulihan dari sakitnya Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesadaran akan penyertaan-Mu kepada mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri, namun Tuhan Engkau memimpin, menjaga dan menguatkan mereka untuk boleh kembali sembuh dari sakit-sakit mereka. Bapa kami yang di surga, kami juga ingin berdoa untuk anak-anak yang harus menempuh studi melalui online. Berkati mereka Tuhan, sehingga proses belajar boleh tetap berjalan dengan baik. Berkati para orang tuanya, berikan mereka kesabaran dalam mendampingi anak-anak yang harus sekolah di rumahnya. Untuk rencana relokasi gereja kami ya Tuhan, Engkau kiranya berkenan pimpin tim relokasi bersama majelis jemaat untuk dalam pengambilan keputusan dan menjalankan rencana relokasi ini agar boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat dan tentunya berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, berdoa juga untuk
Panitia Penahbisan Penatua Maureen Christine sebagai pendeta kami di GKI Denpasar ini Tuhan, kiranya Engkau pimpin, Engkau mampukan mereka untuk merencanakan dan menjalankan rencana penahbisannya dengan baik dan berkenan di hadirat-Mu. Ya Tuhan, masih banyak yang ingin kami sampaikan, kiranya Engkau berkenan mendengar setiap doa dari setiap hati kami. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita senantiasa mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan kepada kita, seperti yang dinyatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudaraku, hiduplah dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Jadilah saksi Kristus bagi dunia, serta nyatakanlah karya Roh Kudus dalam kehidupanmu.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, kini dan selama-lamanya.